Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik. Di sini kami akan menganalisa bisnis tentang bisnis yang kami bangun, yaitu nasi uduk STY dan penerapan ide sistem informasi, yang mana bisnis ini disusun oleh kami sendiri, yaitu Muhammad Yusuf Satria, Sintarianti, dan juga Aulia Hardianti Pratiwi. Sebentar. Oke, adapun bisnis profile warung nasi uduk STY ini adalah usaha kuliner yang menyajikan nasi uduk dengan bumbu-bumbu yang khas sebagai menu utama, serta dilengkapi dengan berbagai lauk pilihan seperti ayam goreng, tempe, telur balado, dan sambal yang khas. Serta usaha ini menargetkan konsumen lokal yang menyukai cita rasa tradisional, serta wisatawan yang ingin mencicipi hidangan khas Indonesia. Untuk informasinya, bisnis kami ini terletak di Sentul, Bogor. Nah, adapun tujuan bisnis, visinya itu menjadi tempat makan terkemuka yang dikenal luas sebagai penyaji nasi uduk autentik dan inovatif, serta menjadi pilihan utama masyarakat dalam menikmati nasi uduk yang lezat dan berkualitas. Adapun misinya yaitu menyediakan makanan yang lezat dengan bahan baku yang berkualitas tinggi. Kemudian memberikan pelayanan yang cepat serta ramah dan juga menjaga cita rasa otentik nasi uduk tradisional. Kemudian terus berinovasi dalam variasi menu dan konsep penyajian. Nah, adapun menu yang kami sediakan di nasi uduk ST ini merupakan hidangan khas yang kaya akan cita rasa tradisional. Nasi uduk dimasak dengan santan dan rempah pilihan, menghasilkan aroma wangi dan tekstur lembut yang gurih. Nah, di sini juga nasi uduk STY ini ditemani dengan beragam lauk seperti ayam goreng, telur balado, tahu, tempe, dan ikan asin. Setiap porsi yang disempurnakan dengan pilihan sambal kacang atau sambal bawang yang pedas, yang dapat menggugah selera para konsumen. Dan juga kombinasi unik ini menciptakan sensasi rasa yang lezat dan memuaskan. Nasi uduk STY ini sangat cocok untuk dinikmati kapan saja. Nasi uduk ini hadir sebagai pilihan sempurna untuk makan pagi, siang, atau acara spesial. Adapun target pasar yang telah kami tentukan mencakup beragam segmen, mulai dari pekerja kantoran hingga keluarga yang mencari hidangan tradisional berkualitas dengan harga yang terjangkau. Bisnis ini sangat ideal bagi para pekerja yang membutuhkan makanan lezat dan cepat untuk sarapan atau makan siang. Selain itu, keluarga dan kelompok masyarakat yang mengutamakan kelezatan makanan tradisional juga menjadi fokus utama kami dalam target pasar ini. Mohon maaf. Nah, adapun analisis SWOT-nya, Strange itu ada memiliki rasa yang khas dan sudah dikenal oleh banyak konsumen. Lalu harganya pun terjangkau. Jadi kami menjual dari harga 15.000 sampai 20.000. Dan juga kami buka lebih lama dari warung sarapan lain. Adapun weakness-nya yaitu kami belum menggunakan platform online, jadi hanya secara offline saja. Kemudian belum bisa menggunakan media sosial sebagai media promosi yang efektif. Dan kami juga bergantung pada bahan baku yang segar dan hanya menerima pembayaran tunai. Nah, adapun opportunity-nya yaitu kebutuhan masyarakat akan sarapan yang lezat dan praktis, serta menggunakan platform online dalam bidang pemasaran maupun penjualan. Selanjutnya ada treats, yaitu munculnya banyak warung sarapan baru dan juga perubahan harga bahan baku, serta perubahan selera konsumen. Nah, untuk slide selanjutnya, yaitu ide penerapan sistem informasi pada bisnis, akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Muhammad Yusuf Satria. Silakan, Kak. Ya, terima kasih. Jadi dari
eh, analisis kami, ada beberapa ide sistem informasi yang bisa diterapkan pada basis ini. Yang pertama, sistem pemasaran digital. Sistem ini mengelola pemasaran digital melalui media sosial seperti Instagram atau Facebook. Fungsinya untuk mengelola konten dan iklan di platform media sosial seperti Instagram atau Facebook. Keuntungannya, ini memaksimalkan efektivitas promosi online dengan mengukur hasil secara real time, lalu menarik lebih banyak pelanggan baru dengan konten yang menarik, dan juga meningkatkan interaksi dengan pelanggan melalui platform digital. Yang kedua, sistem pemesanan online. Pengembangan platform pemesanan online yang memungkinkan pelanggan untuk memesan nasi uduk dan lauk pauk dari mana saja, baik melalui WhatsApp atau aplikasi mobile, seperti Shopee Food atau GrabFood ataupun GoFood. Fungsinya, pelanggan bisa melihat menu, memilih lauk, dan melakukan pemesanan secara online. Lalu juga opsi pembayaran digital bisa melalui aplikasi. Keuntungannya, memperluas jangkauan pasar ke pelanggan yang tidak bisa datang langsung ke lokasi. Yang kedua juga meningkatkan pengalaman pelanggan dengan kemudahan pemesanan. Lalu sistem informasi yang ketiga, kami juga akan menerapkan sistem kasir digital dan analisis penjualan melalui aplikasi POS. Sistem POS digital akan menggantikan sistem kasir manual, di mana setiap transaksi dicatat secara otomatis, dan juga aplikasi kasir digital seperti Mokapos, Olsera, atau aplikasi sejenis lainnya bisa dipertimbangkan karena cukup terjangkau dan mudah digunakan oleh bisnis kecil. Fungsinya mempermudah pencatatan penjualan harian, mengelola stok bahan baku secara otomatis dengan setiap penjualan, dan juga menghasilkan laporan keuangan dan analisis penjualan. Keuntungan dari penggunaan POS ini adalah mengurangi kesalahan dalam pencatatan transaksi, mempercepat pelayanan di kasir, dan juga memudahkan pemantauan performa bisnis dalam jangka panjang. Dan yang sistem informasi yang terakhir, kami juga akan menerapkan sistem pembayaran digital. Kami akan menerima pembayaran dari aplikasi perbankan dan menggunakan kris sebagai metode pembayaran universal, di mana pelanggan dapat membayar melalui aplikasi apapun yang mendukung kris. Fungsinya, kris mengintegrasikan berbagai metode pembayaran digital, seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan mobile banking dalam satu QR code. Dan juga ini terintegrasi dengan sistem POS untuk mencatat pembayaran otomatis. Keuntungannya mudah digunakan untuk semua jenis e-wallet dan bank, tidak memerlukan perangkat tambahan selain smartphone, memberikan alternatif pembayaran yang lebih fleksibel, dan juga menjangkau pelanggan yang lebih nyaman dengan pembayaran menggunakan aplikasi bank mereka. Nah, selanjutnya untuk perencanaan implementasi ini bagaimana akan dijelaskan oleh teman kita Tiwi. Silakan. Nah, terima kasih Kak Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan implementasi selama 5 pekan. Pada pekan pertama, kami mempersiapkan dan membeli sistem yang diperlukan, meliputi pemilihan aplikasi kasir dan sistem inventaris, kemudian membeli perangkat keras dan sistem yang diperlukan. Pada pekan kedua, eh, kami menginstalasi dan mengkonfigurasikan sistem, meliputi pengaturan sistem pemesanan online, termasuk pembuatan akun platform pesan antar, kemudian kami memasang aplikasi kasir dan pengaturan sistem inventaris. Kami juga mengkonfigurasi sistem pembayaran digital dan mengatur akun media sosial bisnis. Pada pekan ketiga, kami melakukan pelatihan penggunaan sistem. Pelatihan ini diperuntukkan bagi pemilik juga karyawan. Kemudian pelatihan pemrosesan pesanan online dan sinkronisasi dengan dapur. Kami juga melakukan simulasi penggunaan sistem untuk mencatat transaksi dan mengelola inventaris. Kemudian pelatihan cara menggunakan dan mengelola media sosial untuk promosi bisnis. Serta kami juga melakukan penjadwalan pelatihan penggunaan sistem bagi pemilik dan karyawan. Pada pekan keempat, kami melakukan uji coba dan evaluasi, di mana uji coba sistem kami lakukan secara harian. Kemudian kami identifikasi kendala atau masalah apa yang muncul selama uji coba, dan kami melakukan evaluasi serta penyempurnaan sistem berdasarkan umpan balik yang kami terima. Pada pekan kelima, kami mengimplementasikan penuh dan monitoring.
di mana pada pekan kelima ini sistem dioperasikan secara penuh. Kemudian kami memantau kinerja sistem dan memastikan kelancarannya. Kemudian kami juga menyesuaikan apabila ada kendala dalam operasional harian. Lanjut. Mengenai gambaran hasil implementasi yang kami harapkan, setidaknya ada 4 faktor. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi, yang mana kami berharap setidaknya ada 50% peningkatan efisiensi dalam pencatatan transaksi, kemudian pengelolaan stok lebih terorganisir, resiko kekurangan stok juga berkurang, serta kami mengeliminasi kesalahan dalam pencatatan manual. Harapan yang kedua adalah peningkatan pengambilan keputusan, di mana data penjualan harian yang kami terima secara real time itu berguna untuk mengambil keputusan yang lebih cepat, serta laporan keuangan akurat mendukung perencanaan anggaran ke depannya. Yang ketiga adalah peningkatan pengalaman pelanggan dan penjualan, di mana kami berharap transaksi non-tunai setidaknya meningkat hingga 30% dengan opsi pembayaran digital. Kemudian peningkatan penjualan melalui pemesanan aplikasi online. Yang keempat adalah manfaat strategis. Kami berharap promosi berbasis media sosial meningkatkan efektivitas promosi, sehingga exposure merek lebih dikenal luas melalui media sosial. Nah, rencana lanjutan. Rencana lanjutan yang kami rencanakan meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah pemeliharaan sistem, meliputi update perangkat lunak secara berkala untuk menjaga keamanan dan performa. Kemudian kami menyediakan panduan troubleshooting sederhana bagi karyawan dan melakukan penjadwalan pemeliharaan rutin untuk memastikan sistem tetap optimal. Aspek yang kedua adalah pengembangan lanjutan, di mana pengembangan sistem CRM atau Customer Relationship Management untuk mempermudah pengelolaan data pelanggan, analisis perilaku pelanggan, dan personalisasi promosi. Kemudian kami menambah modul manajemen pemasok dan program loyalitas pelanggan. Aspek yang ketiga adalah evaluasi berkelanjutan, meliputi peninjauan kinerja SIM melalui evaluasi KPI setiap triwulan, kemudian pengumpulan umpan balik rutin dari karyawan dan pelanggan untuk perbaikan sistem, dan yang terakhir adalah penyesuaian sistem berdasarkan kebutuhan operasional dan perkembangan bisnis. Yang terakhir adalah kesimpulan. Rencana ini berfokus pada pengembangan skala bisnis dan memastikan sistem terus berjalan untuk mendukung pertumbuhan bisnis secara efisien. Kami meyakini bahwasannya SIM atau Sistem Informasi Manajemen mengambil peran besar dalam proses ini dengan menyediakan data-data yang dapat diolah menjadi informasi penting yang membantu kami dalam mengambil keputusan dalam bisnis. Saran dan masukannya adalah mengembangkan modul analisis data, mengadakan lagi pelatihan penggunaan SIM, konsisten dalam menggunakan SIM agar data yang disajikan merupakan data yang akurat, kemudian mengintegrasi dengan sistem e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.